Penonton? Siap. Penonton? Siap. Penonton? Siap. Siap. Para peserta? Siap. Para peserta? Pendamping? Dewan juri? Maka dengan demikian kami panggil nomor urut pertama dari Kecamatan Bulan Doni atas nama Elizabeth Rita Barang. Kami jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Halo sahabat-sahabat Yesus semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian, saya Elizabeth Kabaran mau bercerita tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang diambil dari penginjil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya berada di daerah Yudea dan daerah Sungai Yordan. Banyak orang datang kepada Yesus, bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Teman-teman sekalian, saat Yesus dan murid-muridnya tiba di rumah, ia memberi penjelasan tentang larangan bercerai bagi suami istri kepada murid-muridnya. Datanglah orang banyak membawa anak-anak kecil dan meminta Yesus menjamah mereka. Tetapi murid-murid marah karena mereka berpikir bahwa anak kecil itu suka nakal, suka usil, buat repot, jadi mungkin bisa mengganggu Yesus. Teman-teman sekalian, ketika melihat hal itu, Yesus marah dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Murid-murid bingung dan kesal. Namun Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya." Teman-teman sekalian, pada akhirnya dengan penuh kasih, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Kalau begitu, sebagai anak kecil, kita harus bergembira dalam Yesus yang selalu sayang pada kita. Dia mau kita selalu menjadi miliknya. Dia mau kita selalu menjadi tanda kehadiran Allah di muka bumi ini dengan menjadi anak Tuhan yang membawa kegembiraan dan damai bagi siapa saja yang kita jumpai. Lantas, kepada Bapak Mamaku sekalian, jangan menghalangi
seperti kami yang kecil ini. Sebab hanya dengan menjadi seperti anak kecil yang tulus, jujur, tanpa benci, tanpa hitung untung dan rugi, kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang penuh damai dan sukacita. Teman-teman sekalian, demikianlah kisah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sekian dan terima kasih. Salve. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Nona dari Posiwatu. Bersiap dari Kecamatan Omesuri, nomor urut 2, atas nama Oktaviana Matarau. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Disilakan. Nyala bangku. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu, para penonton dan teman-teman, salve. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Matarau dari Paroki Salib Suci Hoelia, Kecamatan Omesuri. Saya akan menuturkan kitab suci yang diambil dari Perikop Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, yaitu tentang angin ribut diredahkan. Beginilah kisahnya. Suatu hari, setelah hari menjelang petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun meninggalkan orang banyak dan naik perahu. Selain perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya, ada juga perahu-perahu lain yang ikut menyeberang. Setelah mereka sampai di tengah danau, tiba-tiba datanglah angin tawar yang sangat dahsyat dan ombak besar menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu yang mereka tumpangi mulai penuh dengan air. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Murid-muridnya membangunkan Yesus. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kemudian Tuhan Yesus membangun dan menghardik danau itu. "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga angin itu pun menjadi reda dan danau itu menjadi sangat teduh.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah kisah tentang angin ribut diredahkan. Pesan dari cerita ini adalah, yang pertama, kita harus bisa melawan rasa takut dengan iman. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam kesulitan. Yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Sekian dan terima kasih. Salve. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang Maria untuk peserta dari Kecamatan Toni Suri. Kami panggil penonton peserta dengan nomor undian 3 dari Kecamatan Iliape atas nama Adventa M. Nilan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Disilakan. Halo teman-teman. Dewan juri, para penonton, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Adventia Murtina Nilan. Saya perwakilan dari Kecamatan Iliape. Pada kesempatan ini, saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Dengan perikop angin ribut diredakan. Selamat menyaksikan. Teman-teman Dewan Juri yang terhormat, Bapak Mama sekalian, pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus setiap hari adalah mengajar orang banyak dan menyembuhkan orang sakit. Hal ini menyebabkan Yesus merasa capek dan lelah, sehingga Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau sehingga mereka bisa beristirahat dan bersenang-senang. Ketika Yesus dan murid-muridnya bertolak dari pinggir danau, banyak perahu-perahu lain yang beriringan bersama perahu yang ditumpangi Yesus, karena kebanyakan penduduk di situ punya mata pencarian sebagai nelayan. Awal pelayaran, suasana di danau sangat bersahabat. Air danau sangat teduh dan langit pun cerah, sehingga perjalanan mereka sungguh menyenangkan. Namun, rencana dan kehendak Tuhan rahasia buat kita. Datanglah angin ribut, cuaca di danau berubah seketika, terdengar bunyi guntur dan kilat bersaut-sautan. Para murid merasa takut dan gemetar. Perahu yang ditumpangi mulai terombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat. Para murid merasa panik dan takut karena pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan perahu. Karena murid-muridnya takut celaka,
Mereka membangunkan Yesus dengan berkata, Guru, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Lalu Yesus bangun dan mengadili angin ribut itu dan berkata kepada danau, Diam, tenanglah. Pada waktu itu, angin ribut mulai reda dan danau menjadi teduh sekali, dan langit yang tadinya gelap kini menjadi cerah kembali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya? Para murid mulai takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin ribut dan danau taat kepadanya? Hadirin yang saya hormati, bacaan dan cerita ini memberi pesan kepada kita bahwa Yesus yang kita imani adalah sumber cinta dan harapan baik dalam suka maupun dalam duka. Jangan lupa berdoa kepadanya, memohon bantuan dan pertolongannya dalam segala situasi hidup kita. Kita percaya Yesus pasti akan menolong kita. Sekian cerita angin ribut diredakan. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih, Sesi. Kita jemput anaknya. Mana tepuk tangannya? Itu tepuk jari itu. Tidak itu. Peserta dengan nomor undian keempat dari Kecamatan Lebatukan atas nama Ambrosia Elmai, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kepada peserta disilakan. Halo. Hai. Salve. Yang terhormat Bapak Pater, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping, dan yang saya banggakan teman-teman pencipta kitab suci, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Ambrosia Lotamain, saya perwakilan dari Lebatukan. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita kitab suci yang dikutip dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Mau tahu atau tidak cerita kitab suci hari ini? Mau tahu atau tidak? Judul dari cerita ini yakni Kita Bisa Jadi Teman Yesus. Pernahkah kalian melihat anak kecil yang lagi asik main? Pernah tidak? Nah, mereka sedang tawa ketiwi, peluk-pelukan, dan tak ada yang jahat dengan siapapun. Nah, dari cerita kitab suci hari ini, Tuhan Yesus juga suka banget sama anak kecil. Dalam perjalanan dari daerah Yudea menuju ke Sungai Yordan, Yesus terus mengajar kepada orang-orang yang mengikutinya. Pada suatu hari, ketika Yesus selesai mengajar tentang perceraian, Ia dipertemukan dengan segerombolan anak-anak agar Yesus menjamah mereka. Namun, murid-murid Yesus yang melihat Yesus sudah mulai pencapaian dengan sigap menghalau anak-anak itu. Kata murid-murid, "Stop, berhenti, khusus, pergi dari sini, jangan halangi perjalanan kami." Mengetahui bahwa murid-murid marah dan menghalau anak-anak, Yesus juga sangat marah dan menegur dengan keras kepada murid-muridnya. Katanya, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kalian halangi, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lanjut Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menerima kerajaan Allah
seperti seorang anak kecil, ia tidak akan tinggal di dalamnya. Lalu Yesus menuntun dan memeluk anak-anak itu satu persatu dan memberkati mereka. Wah, keren banget ya. Yesus bilang kalau anak-anak itu adalah teman-teman spesialnya, bahkan yang memiliki kerajaan surga. Teman-teman senang tidak dalam kerajaan surga? Senang tidak? Senang tidak? Nah, bahkan Yesus berani menjamin bahwa kitalah yang memiliki kerajaan surga. Setiap anak penting dan berharga di mata Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dewasa sering mendengar tentang anak-anak. Mereka biasa menjuluki anak-anak dengan sebutan belum berpengalaman, anak kemarin sore, masih bahu becur, tidak tahu banyak. Di pikiran orang dewasa, anak-anak identik dengan kelemahan dan ketidakmampuannya dalam melakukan suatu hal. Penilaian ini bisa benar, tapi tidak semua penilaian itu tepat. Ingat ya teman-teman, penilaian ini bisa benar, tapi tidak semua penilaian itu tepat. Ada ciri-ciri lain yang melekat dalam diri anak, yakni ketergantungannya kepada orang tua atau dewasa, kesetiaan, kejujuran, dan ketulusannya. Ciri-ciri ini sama dengan keunikan dan keistimewaan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi Yesus. Dari cerita Kitab Suci hari ini, kita bisa belajar banyak hal nih teman-teman. Yang pertama, Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua, termasuk anak-anak kecil. Yesus ingin kita sebagai pengikut-pengikutnya menerima siapa saja yang ingin datang untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Hal ini menjadi kritikan keras bagi orang-orang yang selalu menghalangi, bahkan melakukan adat dan sebagainya, menutupi peluang anak-anak untuk menjadi warga gereja. Yang kedua, kita adalah yang baik hati, suka menolong orang lain seperti anak-anak kecil. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tentu menjadi keluarga Allah. Tuhan tidak pernah memandang siapapun yang ingin datang kepadanya untuk tumbuh dan berkembang dalam imannya. Yang ketiga, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Sebagai orang-orang Kristiani, diharapkan kita tidak pernah memandang orang berdasarkan umur dan golongannya. Jauhkan kata-kata yang menyakiti perasaan teman, orang tua, guru, bahkan selalu menjaga alam ciptaannya. Tuhan Yesus juga bilang kalau kita harus jadi seperti anak kecil. Maksudnya bukan menjadi cengeng dan nakal ya, tapi kita harus punya hati yang bersih, suka memaafkan, dan selalu percaya kepada Tuhan. Pokoknya apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita harus selalu tetap bersyukur. Dalam situasi apapun itu, kita harus selalu tetap bersyukur. Ingat ya teman-teman, dalam situasi apapun itu, kita harus selalu tetap bersyukur. Semoga kita semua bisa menjadi anak kecil yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan menjadi sahabat bagi semua orang. Saya akhiri cerita Kitab Suci hari ini dengan sebuah pantun. Di bait pertama, Bapak Ibu dan teman-teman menjawab cakep. Di bait kedua, Bapak Ibu menjawab mantap. Di bait ketiga, Bapak Ibu dan teman-teman diam. Dan di bait keempat, Bapak Ibu bertepuk tangan. Anak kecil datang padanya. Dia bisa menyambut dengan tangan terbuka. Ajarkan anak dalam bentuk kasih sayang agar tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu untuk peserta yang satu ini. Kami panggil peserta dengan nomor undian 5 dari Kecamatan Nagabutur,
atas nama Petronella Yedi Muda Makin. Kita sambut kedatangan peserta dengan nomor 25 dengan tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Halo teman-temanku, sahabat Yesus yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bapak Romo, Pater, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Petronella Yedi Muda Makin. Saya seperti Pak Ella. Saya dari Kecamatan Naga Utuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada yang tahu kisah apa yang akan saya bawakan? Di sebelah sini tahu? Di sebelah sini? Belum. Di sebelah sini? Hampir. Belum tahu nih. Sudah, saya kasih dulu. Oke. Clue yang pertama diambil dari Injil Markus. Clue yang kedua menyebutkan seorang yang buta. Sebenarnya di sini tidak tertebak. Di sini tahu? Di sini? Di sebelah sini? Jadi hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Perikopnya tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Selamat menyaksikan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di kampung apa ya teman-teman? Ya, nama kampung itu Betsaida. Di situ orang-orang membawa kepada Yesus seorang yang buta. Mereka memohon agar Yesus menjamah dan menyembuhkan orang buta itu. Nah teman-teman, setelah itu apa yang dilakukan Yesus? Kita semua tahu Yesus akan melakukan mukjizat, tapi dengan cara apa? Setelah mereka memohon, Yesus memegang tangan orang buta itu, lalu membawa dia keluar dari kampung. Nah teman-teman, apa ya yang dilakukan oleh Yesus agar orang buta itu bisa sembuh? Yesus meludahi kedua mata orang buta itu, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Lalu Yesus bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang buta itu memandang ke depan. Lalu ia berkata, "Aku sudah melihat, sebab melihat orang berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh Yesus saat orang buta itu berkata demikian?
Yesus kembali memegang kedua mata orang buta itu. Dan keajaibannya, orang buta itu sungguh-sungguh melihat dan telah benar-benar sembuh. Nah teman-teman, apa ya yang dilakukan Yesus kepada orang buta itu? Yesus menyuruh orang buta itu kembali ke rumahnya dan dia berkata, jangan kau masuk ke kampung lagi. Apakah kita ingin penyembuhan itu? Sudahkah kita melihat sesuatu? Nah teman-teman, kita semua sama seperti orang buta itu. Kita merasa bahwa kita dekat dengan Yesus dan firman-Nya. Mungkin kita merasa bahwa bisa melihatnya, tapi yang sebenarnya yang kita lihat itu adalah bayang-bayang semu di kehidupan gelap gulita. Kita sama seperti orang buta yang ada di benteng ini. Kita merasa dekat, melihat, dan merasakan bahwa ada Yesus di sekitar kita. Semua itu salah. Yang kita lihat sebenarnya bayang-bayang semu di kehidupan gelap gulita. Di sini ada pesan-pesannya. Pesan yang pertama, jika kita ingin penyembuhan, maka biarkanlah Yesus berkarya atas diri kita sendiri. Pesan yang kedua, kita sama dengan orang buta. Jadi, tidak semua penyembuhan itu terjadi dalam seketika. Sama seperti orang buta tadi. Tidak dengan satu kali Yesus menyembuhkan dia langsung sembuh. Melainkan 2 kali. Sebelum mengakhiri pertemuan kita ini, dengan saya membawa sebuah pantun. Jalan-jalan ke taman ini, taman impian bersama kekasih hati. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang songgak hati. Demikian perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ayo titik makan titik. Thank you for everything. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Kita tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian kelima dari Nagautu. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang meriah baginya. Bersiap. Peserta dengan nomor undian 6 dari Kecamatan Katanjili. Kuirina Ose Kares. Kuirina Ose Kares. Ki. Kuirinanya Ki. Kuirina Ose Kares. Ose Kares. Kami panggil peserta dengan nomor undian 6
dari Kecamatan Atadei atas nama Kuirina Ose Kares. Waktu dan kesempatan diberikan buatmu untuk beraksi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Halo, selamat sore semuanya. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Kuirina Osekares dari Kecamatan Atadei. Kali ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari perikop Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16 dengan tema Yesus memberkati anak-anak. Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, orang-orang banyak membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Untuk apa mereka membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus? Mereka ingin supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak mereka. Akan tetapi, para murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat perbuatan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu, Yesus pun marah, lalu berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Di saat itu pula, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dengan gembira. Mengapa Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu? Apakah ada yang tahu jawabannya? Nah, ini jawabannya. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu karena Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak itu. Bukan hanya kakek nenek, bukan hanya pastor suster, bukan hanya bapak, mama, dan juga bukan hanya dewan juri. Tetapi Tuhan Yesus juga sangat menyayangi kami anak-anak dan kita semua yang hadir di sini. Saat ini dan di sini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk harus mendukung anak-anak tanpa membedakan suku, budaya, dan agama. Dan kita pasti bertanya, bagaimana caranya? Pertama-tama, dukungan itu dari keluarga kita masing-masing. Kita mesti menanamkan sikap hidup yang baik, yakni melalui tutur kata kita yang sopan, tahu menghargai diri sendiri dan sesama, rela berkorban, dan senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa pribadi, doa keluarga, dan selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, dengan demikian, walaupun zaman ini penuh tantangan, saya yakin anak-anak mampu mewartakan kerajaan Allah dengan penuh sukacita di bawah bimbingan kasih Tuhan Yesus yang adalah andalan mereka. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anak sendirian, melainkan Tuhan Yesus selalu hadir dalam diri orang tua, guru,
Selamat sore. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang baru menampilkan ini. Kami panggil peserta dengan nomor undian 7 dari Kecamatan Buya Suri atas nama Maria Vergilintang Intan untuk tampil membawakan tutur kitab sucian. Kepada yang bersangkutan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Bapak, Ibu, Frater, Dewan Juri yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Vergilintang Intan, perwakilan dari Kecamatan Buya Suri. Saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari perikop Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19 yang menceritakan tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada suatu hari, naiklah Yesus ke atas bukit, lalu memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Yesus kemudian menetapkan 12 orang untuk menyertainya dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Kita sudah dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kita juga diutus dan ditetapkan sebagai murid Yesus. Apakah kita sudah menjalankan tugas pengutusan yang Yesus percayakan kepada kita? Apakah kita sudah memberitakan Injil? Kita harus berani memberitakan Injil dan menjalankan tugas pengutusan dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus kemudian memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, bahwa yang mau dicapai dengan pewartaan Injil adalah kejahatan lenyap dari dalam diri manusia. Selain memberitakan Injil, kita juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Tidak main-main kuasa yang diberikan Yesus kepada kita, yaitu mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan Yesus adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon yang akan menjadi pemimpin ke-12 murid Yesus. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, keduanya diberi nama Boanerges yang artinya anak-anak burung. Yudas Iskariot adalah murid yang tidak setia kepada Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Apakah kita termaksud salah satu dari antara murid yang setia?
kita mengikuti Yudas Iskariot yang tidak setia? Di dalam kehidupan ini banyak yang kita jumpai saudara-saudari kita yang sebelumnya ikut Yesus, tetapi sekarang mereka mengkhianati Yesus. Banyak orang yang seperti Yudas Iskariot. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu teman kita, mungkin itu tetangga kita. Kepada mereka, mari kita doakan untuk pertobatan mereka. Jangan mereka kita singkirkan dari kehidupan kita, tetapi kita rangkul dan mendoakan mereka. Berkat pembaptisan, kita adalah murid Yesus. Karena itu, hendaknya kita berusaha terus untuk tetap setia, berusaha terus untuk tetap menjadi murid Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk peserta dari Kecamatan Bunyai Suli. Kami panggil peserta dengan nomor undian ke-8 dari Kecamatan Iliabe Timur atas nama Linus Liman Maki. Disilakan untuk ke depan. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kepadamu diberikan waktu seluas-luasnya. Halo teman-teman. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Linus Liman Maki dari Paroki Santo Bernardus Abbas, Tokojaya, Kecamatan Iliabe Timur. Hari ini saya akan bercerita tutur kitab suci Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 dengan perikop angin ribut diredakan. Siapa yang pernah naik perahu? Senang atau tidak? Nah, Yesus juga pernah naik perahu. Akan tetapi ada mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Mau dengar ceritanya kan? Simak saja. Angin ribut diredakan. Di tepi danau, Yesus mulai mengajar kepada banyak orang. Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Selesai mengajar, hari sudah mulai gelap. Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Untuk bertolak pasti membutuhkan perahu. Murid-murid Yesus menyiapkan perahu dan membereskan barang-barang mereka. Setelah selesai, mereka lalu berkumpul dan berpamitan. Selesai berpamitan, Yesus bersama murid-muridnya naik ke atas perahu dan pergi, disertai banyak perahu dari belakang. Di dalam perjalanan, Yesus tertidur sangat gelap di gurita gila.
melakukan tugasnya masing-masing untuk mengemudikan perahu. Agar perahu mereka bisa sampai ke seberang dengan selamat. Akan tetapi, di tengah danau, taufan mengamuk dan ombak menghantam perahu mereka dan air mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid Yesus kepanikan. Ada yang berusaha untuk mengeluarkan air dari dalam perahu, dan ada yang berusaha untuk mengemudikan perahu. Ketika air mulai memenuhi perahu, murid-murid Yesus ketakutan. Nah, padahal di situ ada yang sebelumnya menjadi seorang nelayan. Dalam situasi seperti itu, teringatlah mereka akan Yesus, lalu mencari Yesus. Setelah menemukan Yesus, ia sedang tertidur sangat lelap di buritan indah. Mereka lalu membangunkan Yesus. Guru, guru, guru. Ketika Yesus membuka matanya, berkatalah mereka kepada Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus lalu bangun, mengharik angin itu, dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Seketika itu juga angin pun reda dan danau kembali tenang. Yesus pun memarahi mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Lalu berkatalah mereka kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, teman-teman, pesan dari kitab suci untuk kita bahwa dalam ketakutan, kepanikan, suka maupun duka, kita harus tetap mengandalkan Yesus di tengah-tengah kita, agar hidup kita damai dan tenang untuk selamanya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita tepuk tangan sekali lagi untuk putra tunggal dari ke-9 peserta. Sekali lagi tepuk tangan. Kami panggil peserta terakhir dengan nomor undian 9 dari Kecamatan Nubatukan atas nama Emerensiana Tutokoli. Disilakan untuk tampil. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Salve! Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu pendamping dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Emerensiana Tutokoli dari Kecamatan Nubatukan. Kali ini saya
menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari perikop Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17 dengan tema membayar pajak kepada Kaisar. Beginilah kisahnya. Pada suatu hari ada sekelompok orang yang sangat pintar, tetapi mereka semua sangat tidak suka kepada Yesus. Mereka berpikir, saudara-saudara, bagaimana caranya agar Yesus orang Nazaret itu tidak bisa mengajar lagi? Iya saudara-saudara, kehadirannya sangat mengganggu kita. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk membuat rencana. Mereka pun datang kepada Yesus dengan maksud yang sangat tidak baik. Mereka berkata kepada Yesus, hahaha, hai guru, kami semua tahu bahwa engkau benar dan engkau tidak takut kepada pendapat orang. Engkau mengajar apa yang benar tanpa peduli kepada siapapun. Sekarang beritahukan kepada kami semua, apakah kami semua harus membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Mendengar pertanyaan orang-orang itu, Yesus langsung tahu bahwa mereka semua ingin menjebaknya. Nah teman-teman, seandainya kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, berarti Yesus dianggap pemberontak kepada Kaisar. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, bawalah satu koin kemari. Koin itu disebut juga dinar. Kemudian orang-orang membawakan kepada Yesus satu koin. Yesus pun melihat lalu bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada di koin ini? Mereka pun menjawab, ini gambar dan tulisan Kaisar. Kemudian Yesus pun tersenyum dan berkata dengan bijaksana, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mendengar jawaban Yesus itu, semua orang itu menjadi sangat takjub dan sangat kagum. Mereka semua tidak mengira bahwa Yesus akan memberi jawaban secerdas itu. Kemudian mereka pun berbisik-bisik satu dengan yang lain. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya di luar dugaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya di luar dugaan kita. Setelah itu, sekelompok orang itu pun pergi dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, teman-teman, dari kisah kitab suci yang sudah saya tuturkan tadi, saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya. Pesan yang pertama, bahwa kita semua sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Pesan yang kedua, Tuhan Yesus telah
memberi teladan kepada kita semua dalam menjalankan hak dan kewajiban. Seperti Tuhan Yesus, ia merupakan orang Yahudi. Ia wajib menjalankan hak dan kewajibannya seperti membayar pajak kepada Kaisar, menaati hukum Taurat, dan juga wajib merayakan Paskah Yahudi. Pesan yang ketiga, sebagai warga negara dan umat Katolik yang baik, kita semua wajib menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu menunjukkan bahwa kita semua 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Nah teman-teman, dari kisah kitab suci, mohon izin ya, saya akan menutup tutur kitab suci ini dengan sebuah pantun. Dari kota Medan ke negeri Betawi. Cukup sekian dan terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita tepuk tangan yang meriah untuk peserta dari Kecamatan Nubuaturan. Penonton, para pendamping, kita semua juara menjadi pendengar yang setia dan baik sampai selesai acara ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sore senja hari ini untuk lomba bertutup kitab suci anak. Bagimu semua sekali lagi, Dewan Juri, Bapak Ibu pendamping, teman-teman peserta dari ke-9 kecamatan, terima kasih banyak sudah memberi yang terbaik bagi kita semua, hanya dan untuk memuliakan nama Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk berkata-kata. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak. Ternyata menguasai kitab suci dengan baik. Mereka bawakan karena itu rajin baca kitab suci. Maka kalau kamu nyanyi baca kitab suci doa tiap hari salah. Kenapa? Itu kenapa begitu? Baca kitab suci doa tiap hari salah. Pas nyanyi baca kitab suci doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap itu, supaya baca kitab sucinya sama banyak dengan doa. Kamu doa banyak sekali dulu. Karena ternyata kamu puasa kitab suci bagus. Al-Quran yang saya perhatikan itu terlebih, apakah yang kamu siapkan di teks ini kamu bawakan sesuai dengan yang itu, sebab ada yang siap teks yang lain dibawakan yang lain sama sekali. Itu sebenarnya kamu baca kitab suci, lalu buat sebuah teks, kontrol semua baik-baik dengan pendamping segala macam sesuai dengan isinya, lalu nanti kamu bawakan sesuai dengan teks yang kamu siapkan. Kamu jangan karang lagi teks yang lain. Oh. Baik. Nah, maka sekarang kami bertiga sudah, terima kasih banyak untuk semua. Baca kitab suci terus. Dengan itu juga satu anjuran, kalau saya misa dan diberi tanda tangan tiap kali itu, kali terakhir itu di Rekomo itu tidak ada hubungan apapun. Dia bilang khotbah tadi itu tentang hari menjelang Paskah dan Yesus hampir dikhianati dan Yudas, bacaan sama sekali lain. Maka saya anjurkan kepada Bapak Ibu guru, kamu ini kamu semua itu tawarkan kepada Bapak dan Ibu guru, kalau boleh satu hari atau Sabtu begitu, baca dulu semua kitab suci itu. Bacaan pertama, Mazmurnya, bacaan kedua dan Injil. Guru-guru jelaskan isinya kepada anak-anak. Anak-anak mencatat dulu,
baru di dalam di gereja mereka tambah sedikit apa yang pastor khotbahkan. Sebab waktu khotbah mereka sibuk kiri kanan tidak dengar apapun, dan Injil dan lain sekali mereka tulis tentang hari menjelang Paskah dan Yudas yang mengkhianati Yesus sudah siap, padahal kapan dibaca Injil itu. Baik, jadi terima kasih semua. Sekarang kami atau kamu berdua mau ngomong sesuatu begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Fatir. Adik-adik sekalian, selamat sore semuanya. Selamat sore. Masih semangat ya? Masih. Baik, tadi Bapak Fatir sudah omong, nanti kakak omong sedikit saja. Luar biasa, Pak Guru sering dampingi dengan mama Ibu Guru di sebelah, sering dampingi anak-anak ke lomba bahkan sampai ke tingkat nasional. Yang ditampilkan hari ini levelnya sudah luar biasa sebenarnya, sehingga kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik-adik sekaligus pendamping. Ini tadi saya berpikir ini kalau alumni SMP kelas 3 saya pergi cari, karena siap kalau yang kita biasa damping di lomba di tingkat provinsi, kabupaten biasanya, yang ditampilkan tadi itu sudah dari 1 sampai 9 itu semuanya sudah sangat luar biasa. Jadi sehingga apapun hasilnya adik-adik jangan kecewa, karena itu bakat yang adik-adik punya itu akan menjadi investasi yang sangat baik di hari-hari esok. Sehingga terus berlatih, terus mengembangkan, tidak banyak orang bisa bertutur dengan baik di hadapan orang lain. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih sudah sangat memukau penampilannya. Nanti sebentar kami bertiga, Bapak Romo dengan nama Ibu, kami rekap dulu. Apapun hasilnya bisa terima? Bisa. Oke, demikian saja. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Peserta lomba, mana jadinya? Luar biasa. Penampilan sore ini sangat memukau. Jika Anda akan dipilih menjadi peserta lomba tingkat provinsi, Anda ini gampang dibimbing. Mengapa? Karena jiwa berceritanya sudah ada. Itu modal yang pertama. Yang kedua, Anda menguasai panggung dengan baik. Sangat baik untuk 9 peserta. Tidak ada yang kurang. Hanya kurang seperti yang dikatakan Fatir tadi. Ada yang berceritanya di luar dari teks. Kita bisa menambah, tapi jangan menambah yang liriknya melenceng terlalu jauh. Itu akan membuat peserta menjadi atau audiens menjadi bosan. Ya, profisiat sekali lagi untuk 9 terbaik. Apapun hasil, kalian tampil terbaik hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuan. Baik. Kasih tugas kepada protokol untuk susun lagu itu dan kirim ke seluruh lembaga. Siap Tuan. Saya ambil. Baca kitab suci doa tiap hari itu kirim ke seluruh lembaga. Itu kok petugas. Saya siap ambil di Tuan bersama. Bagus. Saya kesana. Hebat. Maka murid yang takut dipuji. Jangan hanya itu, kan tapi bahan-bahan lain lagi Tuan. Jangan hanya nyanyi, tapi bahan renungan harian juga kasih kami memperbanyak untuk mereka. Oke, Ibu pendamping. Masih ada tempat. Sama Ibu sabar bersama. Masih banyak tempat. 1, 2, 3. Gaya bebas. Iya. Jangan angkat. Bapak dan Ibu guru yang lain hadir disilakan mendampingi anak-anak peserta. Bapak Guru, mari. Bapak Ibu guru yang lain disilakan. Mari. Tidak perlu lagi, mari. Bapak dan Ibu guru, para pendamping, penonton, orang tua, setia, siapa saja yang ada di sini, mari. Tidur di bawah. Mari. Dari Wulan Doni, bapaknya, mamanya. Bapak Ibu lompat. 1, 2, 3. Terima kasih.
Terima kasih, dan terima kasih.